Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 orang tewas dalam kecelakaan maut di jalan lintas Sumatera. Warga tolak eksekusi rumah dinas eks-bioskop Ria di Kabupaten Karo. Teka-teki kematian lansia di Kabupaten Batubara akhirnya terungkap. Lagi, sekelompok remaja harus berurusan dengan hukum karena memamerkan senjata tajam serta mengajak kelompok remaja lainnya tawuran. 7 remaja ditangkap dan dimintai keterangan di Polres Asahan. Radiator siap. Radiator, mana radiator? Setelah Kabupaten Batubara, tren pamer senjata tajam kini menjalar di Kabupaten Asahan. 2 kabupaten bersebelahan ini diresahkan dengan unggahan video remaja pamer senjata tajam dan mengajak duel. Unggahan ini viral dalam 3 hari terakhir menyusul terjadinya tawuran dan pengeroyokan seorang remaja. 7 remaja siswa SMA akhirnya ditangkap personel Jatanras Polres Asahan berikut senjata tajam yang direkam pada unggahan video. Tidak cukup hanya diberi pembinaan dan pemanggilan orang tua, para remaja ini dimintai keterangan. Tren pamer senjata tajam dan ajakan duel di media sosial oleh para remaja ini rentan memicu keributan antar kelompok remaja serta meresahkan warga. Hal yang viral yang terjadi di Kabupaten Asahan ini adanya konten video yang menginformasikan rasa permusuhan dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain dengan menggunakan membawa sajam ataupun parang sehingga menyebabkan keresahan daripada suatu kelompok maupun masyarakat Kabupaten Asahan. Para orang tua diminta lebih aktif menjaga dan memperhatikan aktivitas harian anak, terutama di luar jam sekolah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Teka-teki kematian Sulaika, wanita lansia 65 tahun di kamarnya dalam keadaan tertutup karpet dan koper di Kabupaten Batubara akhirnya terungkap. Korban dibunuh oleh keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun lantaran tersangka ingin menguasai harta bendanya. Remaja laki-laki berinisial F ditangkap personel Polres Batubara di rumahnya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, telepon genggam, perhiasan, serta uang tunai milik korban. Bocah berusia 16 tahun itu tega menghabisi nyawa sang bibi lantaran korban terbangun saat ia akan mengambil perhiasan dan uang di kamarnya di Desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Takut ketahuan, tersangka menganiaya sang bibi menggunakan gagang sapu di bagian kepala dan membenturkan kepalanya ke lantai hingga wanita berusia 65 tahun itu tewas seketika. Tersangka lalu mengambil sejumlah perhiasan, uang, serta sepeda motor milik korban. Kini tersangka masih menjalani proses hukum sesuai dengan peradilan anak di Polres Batubara. Ini yang agak cepat ya, mengingat anak di bawah umur. Ini kami hanya punya batasan waktu 15 hari hingga berkas ini sudah tahap 2 ke kejaksaan. Masalah hukumannya nanti kita lihat bagaimana di pengadilan nantinya. Sebelumnya, Nenek Yulaiha yang tinggal seorang diri ditemukan warga tewas di kamar dalam keadaan tertutup kain dan koper. Saat diperiksa terdapat ceceran darah dan luka di dahi korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Seekor kobra sepanjang 1,5 meter masuk ke dalam sumur yang menjadi sumber air warga di Kota Padang Sidimpuan. Evakuasi ular berbisa ini pun berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular kobra yang terjebak di dalam sumur rumah warga di Jalan Ompuna Potar, Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidimpuan. Untuk mengangkat ular sepanjang 1,5 meter di sumur sedalam 8 meter, petugas menggunakan timba. Setelah berhasil diangkat, petugas menggunakan alat penjepit untuk menangkapnya.
Keberadaan reptil berbisa ini pertama kali diketahui oleh seorang penghuni rumah saat akan mandi. Khawatir membahayakan, warga pun langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran. Bahwasanya seekor ular kobra masuk ke rumahnya dari pintu belakang, kemudian masuk ke sumur. Kemudian sekarang sudah kita amankan supaya nanti tidak terjadi korban baik kepada masyarakat sekitar, begitu juga dengan petugas evakuasi. Setelah berhasil ditangkap, rencananya petugas akan melepas liarkan ular berbisa ini ke hutan Barumun yang jauh dari permukiman warga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Padang Sidimpuan. Sejumlah komunitas otomotif menggelar kegiatan berkemah di Pantai Pakodian, Danau Toba. Selain menikmati keindahan Danau Toba, kegiatan ini sekaligus untuk menambah daya tarik wisata ke Tanah Toba. Tak sekedar danau, di Danau Toba ada pantai bernama Pantai Pakodian yang terletak di Desa Lintong, Nihuta, Kabupaten Toba. Keindahan alamnya membuat pantai ini sering menjadi tempat kegiatan wisata. Seperti salah satunya kegiatan berkemah yang dilakukan oleh komunitas pecinta otomotif, Overlanding Indonesia. Keindahan Danau Toba menjadi suguhan utama bagi para anggota komunitas yang hadir. Berkemah selama 3 hari di tepi Danau Toba menambah keseruan para wisatawan lokal yang datang. Kegiatan Jambore digelar agar kekeluargaan dalam komunitas Overlanding Indonesia semakin erat dan terjaga. Untuk menambah kemeriahan, tari-tarian Batak turut ditampilkan dalam kegiatan ini. Kegiatan semakin seru kala para anggota komunitas memainkan permainan tradisional seperti Margala dan Majalengka bersama para pelajar. Kegiatan ini adalah kegiatan masyarakat dari berbagai komunitas. Ada berapa? 54 komunitas, bukan hanya Sumatera Utara, tetapi juga dari berbagai penjuru Indonesia lainnya. Yang jelas kami ingin bersilaturahim, kemudian juga bisa berbagi cerita, menambah persaudaraan, persahabatan, karena sama-sama punya hobi yang serupa, yaitu untuk menjelajah alam Indonesia. Sesuai dengan visi misi komunitas, yaitu menjelajahi alam Indonesia, kegiatan ini diharapkan dapat menambah minat dan daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara untuk datang ke Pantai Pakodian di Kabupaten Toba. Yen Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.